Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Chandra, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanah Laut tahun 2022, golongan 2, angkatan 1, kelompok 4, dengan nomor daftar hadir 37. Nama saya Randika Setia Pratama, angkatan 1, kelompok 4, NDH 40. Nama saya Girio Distia Permana, angkatan 1, kelompok 4, NDH 39. Kenalkan, nama saya Yusmita, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanah Laut tahun 2022, angkatan 1, kelompok 4, nomor urut 36. Perkenalkan, nama saya Sari Mustolipah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanah Laut tahun 2022, angkatan 1, golongan 2, kelompok 4, dengan nomor daftar hadir 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanah Laut tahun 2022, angkatan 1, kelompok 4, subkelompok 2, akan memaparkan materi tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara, demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Bagi bangsa Indonesia, makna wawasan kebangsaan adalah yang pertama, wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Yang ketiga, wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Yang keempat, dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia. Yang kelima, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, serta sejahtera lahir batin sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Nilai-nilai dasar kebangsaan. 1. Nilai religius. Bermakna Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Nilai kemanusiaan. Bermakna Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai-nilai yang berhubungan dengan hubungan antar manusia. Contohnya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. 3. Nilai produktivitas. Contohnya, melindungi masyarakat yang beraktivitas untuk memenuhi kemakmurannya. 4. Nilai keseimbangan. Contohnya, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan seimbang, seperti tidak memaksa kehendak, saling toleransi, dan menghormati. 5. Nilai demokrasi. Demokrasi berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah. 6. Nilai kesamaan derajat. Berarti setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Hak tersebut mencakup hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, bebas dari perlakuan tidak manusiawi, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan. 7. Nilai ketaatan hukum. Nilai ini berarti setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Unsur dasar wawasan kebangsaan. Unsur dasar wawasan kebangsaan terdiri dari wadah,
isi, dan tata laku. Wadah digambarkan sebagai tempat, yaitu tempatnya bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam wadah tersebut terdapat berbagai kegiatan kenegaraan, yaitu yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dalam bentuk organisasi pemerintahan, yaitu ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya yaitu isi. Isi di sini maksudnya adalah merupakan tempat aspirasi bangsa Indonesia yang berkembang di seluruh masyarakat Indonesia, yang nantinya aspirasi tersebut dimasukkan dalam sebuah cita-cita serta tujuan nasional yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terakhir, unsur dasar wawasan kebangsaan yaitu tata laku. Tata laku ini merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi atau aspirasi. Maka, interaksi antara wadah dan isi ini terdiri dari tata laku yang terlihat dan tata laku yang tidak terlihat. Tata laku yang terlihat yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia, sedangkan tata laku yang tidak terlihat yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dalam bangsa Indonesia. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila. Pancasila merupakan landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau lead star, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau persatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. 3. Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan Bhinneka Tunggal, ia berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu. Satu bangsa dan negara, Republik Indonesia. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Selanjutnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat meliputi: A. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Setelah mengetahui dan memahami tentang wawasan kebangsaan, dapat diketahui bahwa terdapat 4 hal yang mendasarinya. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, yang merupakan hasil cerminan bangsa Indonesia dan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Dari 5 dasar Pancasila kita dapat mengimplementasikan sebagai ASN itu dalam wawasan kebangsaan adalah memberikan pelayanan kepada publik tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial dan ekonomi. Ini bisa mencantumkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan konstitusi negara Indonesia dan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pada alinea keempat ada disebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk dapat mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945, ASN harus bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan masyarakat, pegawai negeri sipil, serta mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga,
Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana dimaknai berbeda-beda tapi pada hakikatnya tetap satu. Pemerintah dan NKRI berdasarkan pandangan sama, yaitu semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar dalam menegakkan negara. Implementasi sebagai ASN adalah kita mencoba untuk bisa bergaul dan bersosialisasi dengan orang sekitar kita, dengan masyarakat, dan dari berbagai budaya, apalagi ASN bertugas sebagai perekat bangsa. Yang keempat adalah NKRI. Untuk bisa mengimplementasikan wawasan kebangsaan berdasarkan NKRI, kita sebagai ASN harus mendukung kedaulatan bangsa dan negara Indonesia, menolak penjajahan dan pelepasan dari negara Indonesia, dan kita juga bisa terlibat kegiatan-kegiatan sosial untuk bisa memajukan kesejahteraan umum. Sekian dari kami, salah hilap mohon maaf, terima kasih.